Pembahasan kali ini tentang Jacques Lacan adalah tentang 3 hal yang membentuk subjek, atau 3 tatanan yang membentuk subjek, yaitu tatanan imajiner, tatanan simbolik, dan tatanan real atau yang nyata. Untuk memudahkan kita memiliki gambaran tentang 3 tatanan tersebut, mungkin sebuah gambaran simple sama seperti kita bermain, mungkin ada teman-teman yang bermain game MMORPG. Dalam game MMORPG, imaginary adalah bagaimana suatu karakter dibentuk melalui tugas-tugasnya atau job. Sedangkan aturan-aturan untuk menjalankan setiap job di dalam game MMORPG tersebut kita sebut sebagai tatanan simbolik. Dan real adalah kondisi kompleksitas yang terjadi ketika kita menjalankan diri kita berdasarkan aturan-aturan dan gambaran-gambaran di dalam game MMORPG tersebut. Oke, kita akan mulai dari yang paling awal, yaitu tatanan imajiner. Di dalam tatanan imajiner, tidak akan lepas dari satu tahapan awal, yaitu tahapan cermin. Dalam tahapan cermin, Lacan menggambarkan seorang bayi yang melihat dirinya pertama kali di depan cermin. Dalam tahapan cermin, seorang bayi ini melihat dirinya sendiri dalam bentuk objek dalam cermin. Seperti yang kita ketahui, dalam pra-tahapan cermin, seorang bayi tersebut hanya bisa melihat dirinya melalui matanya sendiri, yaitu tangannya, kemudian badannya, kakinya. Tetapi kemudian di dalam tahapan cermin, dia pertama kali melihat dirinya secara utuh. Disitulah tahapan di mana kita pertama kali mengobjektifikasi diri kita sendiri. Disinilah kita memiliki gambaran tentang seperti apa diri saya. Dan terlepas dari tahapan cermin ini, bisa kita katakan bahwa bagaimana cermin ini tidak harus selalu secara fisikal sebuah cermin. Tetapi bagaimana sosial, lingkungan, itu juga yang membentuk kita. Atau sosial, lingkungan, atau subjek lain, atau orang lain, itu menjadi cermin terhadap diri kita. Kita mengetahui diri kita melalui ekspresi orang, tanggapan orang, bagaimana orang mencoba untuk menggambarkan atau bersikap kepada kita. Disitulah kita bisa dikatakan sedang bercermin. Kembali kita ke pemahaman tentang game MMORPG yang kita pahami tadi, bahwa kita mencoba untuk memanifestasikan gambaran kita tentang karakter, kemudian kita aplikasikan ke dalam karakter MMORPG tersebut. Dan kemudian semakin kita beranjak dewasa, kemudian kita memahami tentang tatanan bahasa. Setelah kita memiliki gambaran tentang diri kita, atau bisa dikatakan kita mengobjektifikasi diri kita di dalam pikiran kita, kemudian kita menyematkan bahasa di dalamnya. Disinilah kemudian tatanan simbolik mengambil peran, yaitu bagaimana gambaran-gambaran tersebut kita sematkan kata aku, atau biasa disebut di dalam psikoanalisis Lacan sebagai ideal ego atau ideal I. Sehingga di dalam tatanan simbolik kita tidak hanya memiliki pemahaman tentang diri kita secara visual atau imajiner saja, tetapi kita memiliki gambaran itu secara makna. Kita memiliki pemahaman yang lebih lebar tentang aku. Tidak hanya sebuah gambaran aku, tetapi bagaimana saya membentuk diri saya sendiri. Bagaimana aku membentuk aku melalui gambaran-gambaran tersebut. Mudahnya mungkin kalau untuk dipahami tatanan simbolik itu seperti tata bahasa, aturan-aturan, hukum, kemudian kultur, atau budaya. Itulah bagaimana tatanan simbolik itu terrepresentasikan. Dan melalui kultur, hukum, tatanan budaya, dan segala macamnya tersebut, disitulah kita mulai mencari tentang atau mencoba membentuk aku yang ideal. Entah itu aku yang ideal di tengah masyarakat kapitalis, di tengah masyarakat budaya, di tengah masyarakat yang beragama,
selalu kita mencoba untuk merepresentasikan aku yang ideal melalui gambaran-gambaran tersebut. Atau mungkin di dalam game-game MMORPG, bagaimana saya menjadi seorang penyerang yang kuat, menjadi seorang tanker yang kuat, atau menjadi seorang healer yang hebat, atau menjadi seorang karakter yang ideal dalam permainan MMORPG tersebut. Dari situlah kita memiliki gambaran tentang diri kita sendiri. Dari situlah juga kita bisa kita berusaha untuk membentuk diri kita sendiri berdasarkan gambaran-gambaran dan tatanan-tatanan bahasa. Gabungan antara tatanan imajiner dan tatanan simbolik inilah yang kita sebut dengan realitas. Tetapi harus dipahami bahwa realitas di sini atau gabungan dari tatanan imajiner dan tatanan simbolik, Lakong menggambarkan drill di sini sebagai sesimpel yang mustahil loh, atau sesimpel kemustahilan. Kenapa dia menggambarkan sebagai kemustahilan? Karena seperti yang dia katakan bahwa drill resist symbolization atau menolak disimbolisasikan. Jadi ketika saya mengatakan tentang apa itu real, itu kita membicarakan real dalam tatanan simbolik, bukan dalam real itu sendiri. Karena real tidak akan pernah bisa direpresentasikan melalui tatanan bahasa. Lakong menggambarkan 3 tatanan simbolik ini dalam suatu istilah atau sebuah bentuk Boromian knot, yaitu lingkar, 3 lingkaran, dan dari irisan ketiga tatanan tersebut, inilah yang Lakong anggap yang membentuk subjek. Seperti yang kita pahami sebelumnya, bagaimana tatanan imajiner memiliki gambaran-gambaran tentang aku yang ideal, kemudian bagaimana tatanan bahasa merepresentasikan, kemudian bagaimana tatanan bahasan ini membentuk atau merigidkan tentang atau merigidkan gambaran-gambaran tentang aku ini berdasarkan tatanan budaya dan segala macamnya. Ada satu hal yang juga terkandung di dalamnya, yaitu kemustahilan. Sehingga kemustahilan yang ada di situ adalah bagaimana gambaran tentang diri kita bukanlah sepenuhnya diri kita, tetapi bagian dari kita. Sedangkan bagian yang lainnya adalah sesuatu yang sulit untuk kita coba ungkapkan. Karena apa yang tergambar dalam gambaran-gambaran tersebut, ada hal yang sulit untuk kita gambarkan, yaitu seperti bagaimana kita mencoba untuk memahami hasrat kita. Hasrat ini muncul dari bagaimana kekosongan diri kita, tentang kemustahilan kita mengetahui diri kita yang sebenarnya, kemustahilan kita untuk mengetahui apa yang sebenarnya kita inginkan. Kemudian kita mencari melalui apa yang membuat orang bahagia, apa yang membuat orang utuh, dan kemudian kita melihat, oh, ketika orang melakukan sesuatu, mereka terlihat bahagia, maka mungkin jika saya melakukan hal yang sama, saya akan juga bahagia. Kondisi ini adalah kondisi bagaimana tatanan simbolik itu sendiri memberikan referensi tentang bagaimana menemukan diri kita yang utuh atau mengisi kekosongan tersebut. Tetapi di dalam Jacques Lacan, hasrat itu sendiri berasal dari kekosongan dalam diri kita. Sehingga apapun yang berusaha kita lakukan untuk mengisi kekosongan tersebut, kita tidak akan pernah merasa utuh. Atau kembali ke dalam analogi MMORPG tentang kompleksitas yang terjadi. The real itu seperti kompleksitas ketika kita menjalankan job kita, kemudian menjalankan job kita berdasarkan aturan-aturan yang ada di dalam game MMORPG tersebut. Kita berusaha membentuk karakter yang hebat, tetapi dalam perjalanan menjalankan misi ini seperti sesuatu yang tidak ada akhirnya. Atau dalam kompleksitas kita menjalani game MMORPG ini juga sama seperti bagaimana kompleksitas yang terjadi di dalam subjek itu sendiri. Kita membentuk diri kita berdasarkan tatanan-tatanan tersebut. Kita membentuk kenyataan, membentuk suatu realitas di mana tentang diri kita yang ideal. Namun, bagi Lakom, kita tidak akan pernah menjadi diri kita sendiri. Dan seperti yang kita pahami tentang kita yang mencoba untuk membentuk diri kita yang koheren, didasari pada sosial. Melalui 3 tatanan ini, Lakong menggambarkan apa itu subjek.
subjek yang mengalami keterpisahan di mana dia melihat dirinya tidak secara utuh, kemudian memiliki gambaran melalui cermin tentang dirinya yang utuh, kemudian mencoba untuk mengartikulasikan dirinya secara utuh yang ideal, membentuk realitas tentang dirinya, namun di dalam realitas tersebut terkandung kemustahilan merepresentasikan keutuhan dirinya sendiri. Bagaimana kita mencoba untuk menutupi kemustahilan tersebut dengan segala bentuk realitas-realitas bahwa diri kita bisa utuh.